wartawan itu tahu segala-galanya. Sepakat nggak sih kalian? Sepakat. Ada pengalaman yang bekas Pak, yang bukan yang kriminal ya. Kalau kriminal itu cerita panjang tuh. Yang di eksekutif legislatif, bos. Ini keren banget. Bos. Mungkin ini aja sih. Mungkin merasa keren aja. Jadi gini, adalah salah satu pejabat ya kan. Yang kita punya nomor kontaknya yang pasti gitu lah ya. Orang gitu ketemu video foto-foto kita, apaan sih lu? Ya, Kayaknya biasa aja deh gitu. adalah kalau kayak salah satu pejabat. Jadi nelpon ada mau ngasih buah tangan sesuatu lah. Nah, Yang ngantar itu satpam ya. Nganterin ke tempat tongkongan. ya. Seorang satpam lembaga gitu nganterin. Padahal kan bisa aja juga aku ke sana gitu kan. Ini Jip ada sesuatu gini kan. Gitu loh. Itu sih rasa keren sih. Keren aja sih. Iya, Keren. pejabat aja kita ya. Satpam yang ngantar Bang. Iya Kita sih malu sebenarnya, cuman ada keren-kerennya lah. Kalau awal-awal sih gagah tuh. Iya. Kalau wartawan baru-baru pasti karena itu ngalamin juga. Kan? Iya Iya, kan? betul. Oh, antar. Oh, sini. Kasih. Kasih ya. Kasih Pak, sering-sering Pak. Itu Iya, sih, kan? itu. Tapi kalau udah makin lama agak ada malunya. Ada malunya Iya, ada, anu cuman. Tuh iye, surah barah antara kalteng. Kalau kita kan biasanya kan kita jadi host nih. Mm. Jadi host yang ngobrolin, yang banyaknya nanya nih ke narasumber. Ya. Nah, ada beberapa teman di lapangan yang nanya tentang kehidupan wartawan. Nah, aku mau coba tentang gimana sih wartawan itu, apa-apa saja sih istilahnya di balik layar. Tapi ini tidak secara nasional. Mereka pinginnya taunya versi Lokal. Kalteng. Hmm. Kalimantan Tengah kita kan, khususnya Palangkaraya lah. Karena kita kan, walaupun tapi aku yakin teman-teman ini kan pernah juga liputan keluar daerah, ke kabupaten, Iya. ya kan. Bahkan ke daerah 3T lah. Tiga Pernah juga sih. yang berarti yang pojok-pojok itu ya, Pojok-pojok. perbatasan. Kan lu kalau kamu Renrik Andika ini wartawan Antara, host apa juga. Anjay. Wartawan tapi juga host Bara Kalteng. Jadi Host. apa makanya aku kalau aku kan tahun 2009. Aku 2009 sudah jadi wartawan. Lalu lu tahun berapa? Februari 2015 setelah ikut pelatihan. Sudah ikut latihan di Iya. Antara ya. Dia Iya. dari awal di Antara. Ya, pelatihan di Antara itu kan bulan 6. Bulan 6 ya, sekitar bulan 6 kalau nggak salah. 2014. 2014. Selama 6 bulan habis itu kan. Di Jakarta kan. 6 bulan di Jakarta kayak training gitu kan. Iya, training Pembekalan- full pembekalan materi termasuk di lapangannya kayak apa. Itulah. Oh berarti nggak langsung Baso Antara nggak langsung turun ke lapangan nggak kan? Enggak. Ada pelatihannya dulu kan? 3 bulan materi dalam, kemudian 3 bulan dilepas. Oh teori ya? Berarti Teori 3 dan bulan itu praktek. dalam ruangan. Ini loh wartawan begini, cara Iya. bikin berita begini, cara ini begini. Sampai dibilang ya bisa mabok materi lah. Mau materi Mabok teori pasti ya kan? Iya, sehari seminggu 5 kali dari pagi sampai sore kan. Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore begitu terus Tiap hari gitu tiga selama 3 bulan. bulan. Iya. Baru bisa turun ke lapangan. turun ke lapangan. Gitu. Oh. Itu pun dengan kondisi saya yang dari Palangkaraya sih kan. Palangkaraya ya, karena di Jakarta. Waktu itu belum ada ojek online dan lain-lain. Oh iya kan. benar ya. Belum Tantangannya terlalu. luar biasa sih. Awal-awal itu ya. Awal-awal di Jakarta itu dan harus di sana kan. Oh iya dari Dan- 2009 2015 14. Iya. Belum ojek apa? Grab, Gojek belum ada tuh ya. Belum ada. Kalau misalkan nih dari Pasar Baru kan home base-nya di Pasar Baru. Antara ya, kantor pusatnya Antara. Kantor berita Antara di sekolah jurnalistik Antara itu mau ke Pasar Senen ya naik ojek atau naik bajai itu kan tergantung harus Iya. nego dulu nih. Kalau nggak nego nggak bisa nego ya dapatnya mahal. Oh iya benar. Apalagi itu pasti gajinya nggak besar amat kan. Pas-pasan pasti kan. Ya minus lah. Malah minus ya? Minus Tapi kalau untuk minus. kerjaan. Dulu perjuangannya mungkin gini ya. Dulunya minus. 1.500.000 sebulan dapat kos yang 1.500.000. Untungnya dapat temen dibagi dua kan Oh iya, 750. iya. Gimana cara hidup di Jakarta dengan 750? Waktu itu masih fresh graduate nggak ngerti cari duit. Masih istilahnya karyawan baru lah ya. Baru lulus kuliah tuh kan? Terus kuliah jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi belum punya basic lapangan. Nol dari nol. Oh, itu sakit sih. Nol. Tapi enak Bang. Ah. Dia dapat
materi, dapat Oh, iya, iya. pembelajaran. Ah. Plusnya seperti itu. Enaknya itu. Aku pertama kali masuk Kalau Rajib tahun 2016 wartawan Ah. di di RRI. Radio Republik Indonesia ya. Ya. Kalau jadi wartawan dia di Republik Indonesia. Terus, Enaknya dia dikasih materi. Kalau aku cuma dikasih instruksi 1 hari 1 berita dulu. Udah, gitu aja dilepas. berarti nggak ngerti tuh Nggak ngerti, 5W1H? nggak tahu. Lah terus pokoknya udah masuk, kamu diterima nih. Ah, Oh, kamu daftar. ya. Daftar menjadi wartawan. Ah, Oke, sekarang dapat. kita langsung ke lapangan. Jadi kasih tahu awalnya aja ini bikin berita gini, coba dengar. Dah sudah langsung Sudah ke turun. lapangan. Sampai aku ngawancarain, ini orang yang benerin lampu PJU tuh ku wawancarain, Bang. Yang penting ada berita lah. Ada Itu yang gua dibawa, wawancarain. ada yang bisa dibawa ke kantor lah. Itu Betul. sampai Ada gitu ya? iya. Wow. Enaknya kan dia kasih materi. Kalau aku kan Jadi ada belajar. landasan dasar dia untuk itu apa? Bagaimana sih cara mendapatkan narasumber atau berkatalah kita Pembuka, izin. iya, Nah kan pembuka. kayak gitu. Aku nggak ada sama sekali. Pokoknya haram bas aja ya. Jadi ngelihat di jalan ada orang masang lampu apa PJU tuh benerin, amatin dulu kayak orang mau ngerampok atau apa gitu kan. Baru aku deketin. Oh iya. Boleh wawancara enggak? Gitu. Izin banget. Izin. Dari mana ini gitu. Saya bilang lah ini. Oh kalau kami nggak boleh, harus pejabatnya yang baru ngerti di situ kan. Oh ada kayak gini ya, etikanya seperti ini. Oke. Nah belajarnya di situ, memang di lapangan. Jadi memang benar-benar kosong. Kosong. Yang satu diisi dulu, Nah, yang satu ngisi sendiri di lapangan. iya Ah, kayak iya. gitu. Menarik sih, menarik. Padahal hanya beda setahun kalian itu ya. Udah setahun. Iya, Nah, setahun. kalau yang lebih senior nih, Aku Nah. kan 2009. gimana? Ah. Kalau aku 2009 itu kan aku pertama kali jadi wartawan itu di Tabengan. Aha. Lucunya aku masuk ke Tabengan itu, medianya belum jelas nih. Tapi dia mau bentuk media, cuman Oke. namanya kita nggak tahu apa. Ya udah kita disuruh datang aja. Sebulan kita itu cuma datang kantor, bikin berita, ngarang bebas, Ah. baru balik ke turun ke lapangan. Karena kita wawancara orang, kita belum tahu ini mau ditayangkan di mana. Yang penting bahannya dulu berarti. Iya, disuruh lapangan aja dulu. Intinya itu, bahkan kita itu belum tahu Tabengan itu bentuknya nanti majalah kah? Koran? Atau koran kah? Itu belum tahu tuh. Tapi abang diajarin nggak? Nggak diajarin. Oh, sama. Tapi langsung, karena kan aku kan sudah punya basic duluan di mahasiswa kan. Oke. Udah pernah ngisi-ngisi majalah, jadi Mhm. udah nggak perlu kayak gitu loh. Karena kan di Universitas Palangkaraya, kalau di UMP kan. UMP. Unpad juga kan. Tapi sama. kan setidaknya mahasiswa itu jadi basic kan. Ya. Iya, sebagai pas skripsi lah. Mhm. Itu kan minimal bisa bikin makalah, itu kan juga di landasan Iya, kita iya, bikin iya. tulisan. Hampir mirip-mirip kan. Iya, hampir mirip, cuma Ah. lebih simpel aja bahasa yang di Mhm. jurnalistik gitu. Nah, ada yang berubah nggak ya? Kan 2009, aku kan 2009. Aku masih ngerasakan itu hampir tiap tahun liputan banjir Pasti. di Mentawai, Ya. baru di Itu mana lagi pasti. di Mendawai, Tanjung Pinang ke apa? Kelurahan Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ada kan? Nah, itu kan Ya. juga dulu Kelampangan. Kelampangan. Sampai Ada sekarang masih Kelampangan. nggak itu? Karena aku kan Masih. udah lumayan lama nggak liputan di kota ya. Oh iya bentar. Kamu liputannya banyak kan di Palangkaraya di kota kan? Di kota kalau awal-awal dulu di Pemkot, Iya. banyak sih dulu di Hukrim juga, cuma Hukrimnya jarang-jarang tunggu momen aja. Mm-mm. Di Pemprov juga kalau ada isu, tapi yang lebih home base ya, kalau bilang home base itu di Pemkot. Jadi Oh lebih banyak stay-nya itu di pemerintahan kota. iya, sama pemerintah kota, DPRD lah ya. DPRD kota, karena sebelahan kan dulu kantornya. Oh, itu dari dulu ya, dari Iya, kalau Rajib ini kan bukan kan, karena kalau Rendrik ini beda ya. Rendrik ini dari mulai wartawan dia di antara stay. stay di antara sampai sekarang. Mhm. Berarti dia sudah sekitar berapa tahun nih? 11 ya? 11. 11 tahun. Dia sudah 11 tahun jadi 4 tahun wartawan. lagi lunas tuh. Wah, 4 tahun lagi KPR lunas. 15 tahun. KPR 4 tahun lagi. KPR 15 tahun. Kalau dia mulai masuk kita langsung Iya. KPR lunas itu. Lunas. Kepikiran. Iya, jadi dia cenderungnya banyak di antara. Kalau Rajib kan udah pindah-pindah nih. Ya. Sebelumnya kan pertama di RRI, Mhm. bagian radio. Terus kemana lagi setelah ke RRI? Pindah. Ke media online yang lokal. Media online lokal. Baru terakhir Kan sih. berubah tuh dari radio ke media online. Mhm. Iya, cara kerja aja dan Oh lain-lain. lebih, kalau menurut pribadi sih memang lebih gampang di media online ya. Apalagi di zaman yang serba digital saat ini kan. Bisa WA-WA-an ya. Ya, dan tidak memerlukan suara lah. Oh, voice untuk Nah, untuk sedangkan masukkan di radio itu. sedangkan di radio kan memang kekuatan utamanya itu suara. Iya, iya. Itu suara narasumber itu kan, itu sih. Kadang kan narasumber kita ini malas ya. Kadang karena udah mungkin saking percayanya sama kita, udah Cip bikin aja yang bagus, tapi jangan gini-gini.
Gitu sih. Oke. Nah, kalau liputan kemana aja pernah? Bidang apa aja yang sering kamu kuasai? Untuk awal sih Dewan Provinsi, terus pemerintah provinsi, terus digeser ke hukum dan kriminal. Waktu RRI RRI sama itu. media lokal itu ya, Ya. media online itu ya. Itu Terus sih. ya, Ya, kriminal pernah juga. kriminal, nah Oke, cukup kaget juga sih. cukup kaget. Cukup kaget karena ya memang ya ngedarah itu pasti udah sering lah kita lihat lah. Ya bau-bau mayat segala macam Itu kriminal pasti tuh. pasti. Tapi saya nggak ambil bagian yang itu. Ya, walaupun ada sekali pasti. Curang. Paksa. Kalau kita sama pengalaman. Itu. Nah, ke soal kriminal ini deh. Ini yang aku mumpung masih ingat di kepala gini. Kan kalau liputan mayat itu kan baunya luar biasa tuh. Luar biasa. Bau banget sumpah. Pernah aku liputan itu nggak ada kepalanya. Ya. Itu udah hampir bulan. Kalau bayang buat sekarang. Cuma waktu masih muda sanggup. Waktu masih muda itu sanggup banget. Nah, waktu masih muda sorry, kayak seolah-olah sudah tua. Waktu masih rajin ke lapangan itu, nah diajarin sama polisi Ya. cara supaya gini. Hisap menarik nih. dalam-dalam. Iya, supaya kita nggak bau nih. Soalnya kan mayat dibau banget nih kan. Nah, caranya itu hisap dalam-dalam tuh. Sampai sedalam mungkin. Ya. Setelah itu hilang baunya. Hilang. Jadi terbiasa. Memang Terbiasa. itu? Jadi kayaknya caranya, iya. Jadi cara menghilangkan bau itu caranya begitu. Jadi kita nganggap bau itu biasa. Kayak udah kayak parfum aja. Nggak pernah aku sih. Dan memang benar, Iya, benar kan? benar. Namun kalau aku lebih suka nyium bau kayak, mohon maaf nih ya, mungkin korban-korban yang baru aja pembunuhan atau apa itu kan karena darahnya darah segar gitu kan ya. Beda dengan kayak misalnya korban tenggelam atau korban Sudah yang beberapa hari mati udah meninggal, berapa hari. Itu kan udah mulai membusuk dan baunya tuh kan udah lumayan kan. Aku sih lebih suka kayak nyium bau darah yang segar gitu, Bang. Iya, makanya. Ngeri sih. Kecelakaan, bau-bau darah itu tuh. Cuman asiknya sih di kriminal ini kita udah bisa main kayak polisi-polisian. Iya. Kita udah kayak berasa keren gitu. Kadang-kadang juga saya mohon maaf nih. Iya. Kadang-kadang saya wartawan juga kayak polisi. Udah kayak belaga keren gitu, Belaga udah keren. kayak polisi. Karena kan kadang diajakin sama polisinya Iya, kan. memang kan. Ayo kita gebek judi. Iya. Ayo, dulu kan rame Bang di sini Iya. judi, dadu gurak. Ada gurak. Setiap ada kematian atau yang ada yang berkabung lah pasti ada dadu gurak. Ada dua. Nah itu ikut. Jadi kayak keren aja ngeliat gitu, ditakutin. Lah, ampun bang gitu. Apalagi kalau ada kebakaran kan. Nah, Bisa ke depan nih. Waduh. iya, Seolah-olah berasa punya nih. keren aja kita. Oh ini polisi juga nih. Iya. Kadang-kadang juga sengaja pakai ini kakek kimbe. Itu sih. Cuman memang pernah kalau kriminal paling jauh itu sampai ke Takaras. Naik motor bang, malam-malam. Jauhnya Judi ayam. ngerbek. Oh, gitu. Iya, itu malam-malam rame. Kalau kriminal memang banyak cerita. Ya. Iya Karena sih. kita kan liputan kebakaran juga kriminal, pembunuhan kriminal, pencabulan, pemerasan segala macam itu memang banyak cerita menarik memang. Yang lucu juga, mungkin warga Palangkaraya tahu Mahir Mahar Lingkar Luar itu kan dulunya identik dengan ya kopi-kopi Pangkulah yang menyediakan. Nah, itu kan biasanya raja-raja, Esek tuh. raja-raja sama mereka Samapta biasanya itu. Jadi pas mobil datang, si cewek-ceweknya ini pada lari lewat belakang. Sudah Ada yang apa, ketangkep kalau ke bahasa kita tercelobok di gambut gitu nah. Jadi penuh lumpur semua kakinya pas ditangkap. Iya, Rame Rame ya, di kriminal rame ya. Jadi kalau rame. yang orang-orang Palangka tahu banget nih yang Tahu lah harus jelas. Tapi nggak tahu sekarang masih atau enggak ya ini. Kalau di filmnya kopi pangku. Nah, Di Pulau Jawa ya. Kalau di Palangka nggak tahu deh karena kita nggak pernah. Aku juga Gitu. kalau di kriminal saya nggak terlalu banyak segitu sih pengalaman. Paling karena aku kan lebih soft ya, Jip. Iya, Ya, makanya aku memang. juga mengarahkan itu. Paling kalau aku ada press release atau kita Aha. punya isu sendiri kayak gitu-gitu sih. Aku lebih karena tidak terlalu dalam banget. Karena waktu itu balik lagi posnya di DPR sama kota itu kan Iya. utama. Jadi kalau Politik kriminal banget yang sih. bagus-bagus aja yang kita Iya. kira bagus. Kayak kemarin terakhir mungkin yang bagus ya. Waktu teroris kali ya terakhir kayak di Polda aku liputan teroris ya, penangkapan yang di teroris. Panarung itu ya. Nah, iya Benar. benar. Siapa?
wali kota sekarang ini kan tahun berapa dia menjabat? 2018 ya? Mm-mm. 2008. 2019 ya, 2019 -an. Berarti lu sebelum itu sudah wali kota masih Riban ya, Riban Masih Satya Pak Riban. ya? Pak Riban. Oh iya, kok eksis apa? Waktu Pak Riban Periode eksisnya kedua. enak banget sih. Periode kedua. Iya sih. Nah, ntar dulu kita soal yang kriminal. Aku mau, kan orang kalau kriminal pasti banyak cerita, itu udah pasti. Pastilah. Mm. Teman-teman kalau mau apa, kita ceritain pengalaman wartawan kriminal seharian nggak cukup. Iya, banyak banget itu. Banyak banget. Ya. Bagaimana tentang perselingkuhan antar pejabat, itu lengkap dah. Itu memang nanti kita kalau mau kita ngobrol itu sendiri, nanti kita undang orang-orang yang teman-teman wartawan Senior yang, itu. yang memang spesialis di Kriminal. Nah, itu mereka lebih tahu banyak lah. Tapi aku penasaran yang ini, karena kita juga kan liputan di tempat santai ya. Ya. Mohon maaf, kami menganggap DPRD, Provinsi. pemerintah itu liputan santai. Istilahnya udah jelas jadwalnya. Ya. Jam 7 atau jam 8 Pagi, siang. sampai jam 12 istirahat tuh. Baru jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Kalaupun ada malam, itu jadwalnya jelas. Ya. Iya. Nggak ada dadakan kayak kriminal. Benar. Ya nggak ada kejadian yang tiba-tiba. Tapi kan pasti ada yang menarik. Ya. Pengalaman teman-teman kan. Mhm. Kayak Rendrik punya pengalaman nggak liputan yang menarik di walaupun sesantai apapun itu? Politik sih di pemerintahan, tapi juga terkait politik. Waktu itu pilkada sih menarik. Itu pasti liputan. Aku yang bikin menarik itu bukan dari liputan, tapi pengalamanku yang gue dapat. Karena itu penugasan dari Jakarta, itu harus liputan di 3T waktu itu Pilpres, pemilu lah ya. Dapat liputan itu di Kabupaten Katingan Kuala. Nah, itu kan lumayan ya, jauh banget. Katingan Kuala berarti Sampit sana. Sampit, Pegatan. Oh, ke arah Pegatan. Itu berarti pakai speed. Aku harus dari sini ke Sampit dulu, nginep Sampit. 1 malam. Dari Sampit harus ke sana naik longboat ya. Oh iya, yang 6 jam di kapal itulah. pas hujan itu. Nah, itu yang membuat aku pengalaman luar biasa lah. Dan ngeri-ngeri juga naik longboat. Oh iya. Deg-degan namanya. Iya. Itu waktu tengah gubernur hujan. ya? Pilpres. Oh, Pilpres malah ya. Oh, Pilpres masa Jokowi. Iya, Jokowi Oh, pertama. Jokowi pertama ya. 2014. Bukan. Bukan dong. Periode Kedua dong. Kedua. Mau kedua. 2019. Mau kedua. Iya. Pertama habis kan, baru mau kedua. Nah, itu. Karena itu antara banget tuh, harus liputan tuh. Jangan, Bos. Ya itu pilihannya dapat ke sana kan. Waduh, itu di sana. Ya, untungnya ada temen wartawan tapi sekarang dia sudah jalur PNS jadi kepala sekolah, dia untungnya di situ. Oh, Cuma iya, di sana kan juga di kampung ya nggak ada ojek, jadi kita Iya. pinjem motor orang, harus kenalan dengan Pak Lurahnya, menghadap segala macam camat dan lain-lain. Prosesnya itu yang menarik, dan di tengah ibaratnya orang asing ya. Iya, liputan berarti dia liputan in-depth reporting. Iya. Iya. Khusus dan panjang. Lumayan ya, 3 hari total. 3 hari apa? Iya, di sana 3 harian. 3 harian. Ya kan harus ngitung quick count segala kan. Iya. Oke. Tapi kan juga pasti enak tuh, ada duitnya masalahnya kan. Tapi gini, kalau bilang enak tuh liputan dengan kepala daerah, keluar daerah itu lebih enak daripada yang itu. Iya kan. Tugasnya kan lebih soft. Iya, Kalau itu kan karena- harus dalam nih, nggak bisa Iya. tinggal sedikit. Ya. Kalau dia sendiri berangkatkan kota. Iya, nggak ada temen curhat. Ya pasti sih. 3 hari itu ya. 3 hari ya. Enggak, kalau di kota, di Pemko ada nggak cerita yang bagimu menarik lah selama punya pengalaman yang memang sampai sekarang jadi membekas lah? Mungkin ngikutin keseharian wali kota kali ya. Gitu ya. Waktu masa Pak Riban. Heeh. Bahkan dengan masa kalau masa Pak Riban dulu, kita minta tuh, bisa Pak, kita bisa nggak misalkan beberapa bulan sekali kita konsolidasi deh, ngobrol apa nih, kita diskusi juga dengan wali kota, Pak, kita memberi masukan seperti ini, kayaknya ini kurang pas deh Pak, menurut kami ya, dari kacamata wartawan nggak tahu, dari kacamata akademisi pejabat nggak tahu, tapi dari kaca kami di lapangan seperti ini gitu. Oke. Itu sih, Oke. itu yang membuat mungkin kami di kota lebih enjoynya di situ. Komunikasi lancar lah, termasuk dengan wali kota ini ya cukup lumayan lah. Kalau lu, Jip, ada pengalaman yang membekas, Pak? Yang bukan yang kriminal ya, kalau kriminal itu cerita panjang tuh. Yang di eksekutif legislatif, bos. Oh, Keren banget. Mungkin ini aja sih.
mungkin merasa keren aja. Jadi gini, adalah salah satu pejabat ya kan. Yang kita punya nomor kontaknya yang pasti gitu ya. Orang gitu ketemu dia foto-foto kita, apaan sih lu? Ya, Kayaknya biasa aja deh gitu. adalah pokoknya salah satu pejabat. Jadi nelpon ada mau ngasih buah tangan sesuatu lah. Nah, Yang ngantar itu satpam ya. Nganterin ke Oh. tempat tongkongan. Tongkrongan, ya. Seorang Gitu. satpam lembaga gitu ya. nganterin. Padahal kan bisa aja nyuruh aku ke sana gitu kan. Ya. Ini Jip ada sesuatu gini kan. Gitu loh. Itu sih rasa keren sih. Keren aja sih. Iya, Rasa keren. Yang pejabat aja kita ya. Satpam yang ngantar bang. Iya sih. Kita sih malu sebenarnya, cuman ada keren-kerennya lah. Kalau awal-awal sih gagah tuh. Iya. Kalau wartawan baru-baru pasti karena aku ngalamin juga. Kan? Iya Iya, kan. betul. Oh, antar. Oh, nih sini. Kasih. Kasih ya. Itu, Kasih Pak sering-sering Pak. itu Iya, sih, kan? itu. Tapi kalau udah makin lama agak ada malunya. Ada malunya Iya, ada, kan cuman Kalau menurut aku sih apapun profesinya kalau di awal-awal semangatnya masih begitu Iya. sih. Udah gitu semua kayak penjahat kita tanya kan. nah Banyak juga. Tajem pertanyaannya, Bos. Gak ada sopan-sopannya lagi. Kayak baru keluar dari penjara apa dari goa. itu Nah, sih. aku ada ini. Ada yang bilang begini. Wartawan itu tahu segala-galanya. Sepakat nggak sih kalian? Sepakat, Sepakat. Cuma sepakat. dalam artian gini, tahu segalanya tapi tingkat kedalamannya yang kita nggak tahu. Bukan bang, tahu Apa sih segalanya itu? tapi bukan sok tahu. Itu sih kalau menurut aku. Maksudnya gimana? Jadi, Jadi ibaratnya kita tahu informasi dari A nih, tapi kita nggak boleh juga sok tahu karena kita harus cari tahu lagi dari pihak B-nya. Verifikasi ya. Iya, siapa tahu memang si A ini mungkin ada yang dilebih-lebihkan misalnya. Oke lah kita simpan dulu nih karena ilmu nih, kita cari lagi sampai benar-benar ini real gitu loh. Itu sih. Iya. Kalau menurut aku gitu. Itu kan pertanyaan awam. Jadi kalau saya nggak setuju. Mhm, kenapa? Karena sekarang wartawan itu tidak seperti dulu. mhm. Satu orang dia meliput semua hal. Ya, Benar. Jadi dia mungkin akan cepat tahu informasi dibandingkan publik. Mhm. Kalau sekarang enggak. Karena sekarang wartawan itu kan spesifik. Ya, Ada pos-posnya kayak Rendrik misalnya. Ya, Rendrik ya. itu posnya udah stay itu. Kebanyakan dia di Pemko. mhm. Nah, ketika dia tanya tentang ada nih informasi tanya orang dari publik lah masyarakat. Ada nih. Dan, mohon maaf, ini hanya informasi gitu kan. Mhm. Ada pejabat yang selingkuh sama si A. Mhm. Dia belum tentu tahu. Karena posnya di Ya. bagian situ. Mungkin akan, oh iya kah? Tapi dia akan tanya Mhm. lebih cepat. Mungkin dia akan, wah, oh iya kah? Bentar, aku tanya dulu sama temanku yang di kriminal. Hmm. Akses informasinya yang lebih cepat, iya mungkin. Tetapi kalau dia serba tahu belum tentu. Kalau sekarang mungkin iya bang, Iya. tapi mungkin kalau di zaman kita dulu, Iya sih. ya, Karena Iya. semua kita sikat sih. iya. Iya ya. Apalagi dulu wartawan itu tidak sebanyak sekarang kan. Iya. Benar. Kita pun ngobrol dan ngumpulnya tuh juga orangnya itu Itu aja, lagi, itu Iya, lagi. Iya, aku waktu Itu. aku wartawan 2009 yang mulai wartawan 2009 itu, kalau nggak salah media itu bisa dihitung jari. Iya. Cetak itu ada 5. Mhm. Yang lokal sama nasional yang agak kelihatan ya. Mhm. Kelihatan ya. Klaten Pos, Palangka Pos, Dayak Pos, Tabengan, Ada. Radar Sampit, Banjarmasin Pos, Mhm. sama Borneo News. Benar news sebelum pindah ke Sebelum ke online. Mhm. Itu banyak kan, baru masuk Kompas, Tempo Ya. itu kan nggak rutin ya tiap hari. Jadi memang dan media online belum ada kayaknya waktu Iya, 2009. aku Ada sih kayak Detik tapi masih baru-baru Ya. buka kan, baru-baru Soalnya- belum familiar lah. waktu aku masuk di antara itu kan yang seingatku yang online itu yang menganggap online aku waktu itu sama Tribun itu pun bukan Tribun, masuknya di Bepos temen. Iya, berteman dengan Bipos, Banjarmasin Pos. Cuma satu wartawan itu menghandle dua Ya, gitu. ya. Baru dua. Setelah setahun 2 tahun itu nambah Borneo News. Iya. Terus kalau sekarang wah Oh, kalau sekarang medianya, aku aja kalau disuruh disuruh nyebut berapa nama media, bingung. Bahkan ada sering yang nanya, ada media ini enggak? Iya benar, ya Aku Benar. mohon maaf, kadang-kadang juga, aduh, ada kayaknya ya, benar. banyak banget. Mungkin 80 ada dah, 80 media. Mhm. Banyak sadar, ya.
Mungkin ya itulah proaktifnya orang ya bikin media. Tapi kebanyakan memang media online. Perkembangan digital juga sih kayak Ya. ngikutin apa perkembangan zaman semakin kesini semakin Dan memang apa ya? Itu juga yang membuat kembali ke yang aku tanya tadi itu. Itu juga yang membuat wartawan itu akhirnya tidak bisa menguasai ke semua kan. Ada plot-plotnya. Plotnya. ya. Dan sekarang kan masyarakat juga semakin spesifik kan. Misalnya kayak tentang ekonomi. Nah, Dia harus ingin tahu Emas. tentang emas, tentang harga beras, harga ini. Jadi kalau satu orang harus merangkam semua ini, memang kalau orang Palangka bilang tujah dapatnya. memang kalau Bang Jaya dulu maksimal berapa sih sehari nulisnya? Minim enggak sebenarnya kan kalau Sampai dulu itu kekuatan. tiga pun sudah hebat. iya. Karena gini, kita itu kan murni harus bertemu orangnya. Iya, benar. Nah, 2000 Kalau jadi dulu. yang 29 ya. Hmm. Kalau kita sampai salah nama aja, itu kita harus telepon atau datangin ulang. Mhm. Kalau sekarang kita nggak terlalu tanya namanya pun, cuma tahu jabatannya ini, udah kita bisa Google, bro. Iya. Kita bisa searching lah bisa bahkan lebih enak lah sekarang ada AI. Pada masa itu belum. Terus yang kedua kan HP kan nggak secanggih sekarang. Iya. Yang harus tanya kadang-kadang juga dulu kan apa BlackBerry udah paling gagah. Iya paling gagah tuh. Android pun masih Androidan lah ya. Iya. Kalaupun yang murah 500.000 itu kan udah mahal juga kan dulu kan. Itu juga kapasitasnya kayak cemara aja. Nah kalau sekarang kan kalian ngalami nggak? Ada banyak banget perubahan bro. Aku mengalami, bahkan aku kadang-kadang ya lebih mudah sih. Jauh banget lebih mudah. Iya sih. Gua juga Kalau aku sih lebih ke ini sih ya, perkembangan media sosial kali ya Bang ya. Jadi kayak semakin banyak yang ya netizen lah bahasanya kita sebutkan ya, netizen yang melempar isu. Itu sih kadang isu-isu yang mungkin ya negatif lah, cuman kan sebagian orang itu suatu berita. Nah, sementara kita ini pelaku media loh Ya. gitu loh. Belum Ya. itu jadi media, Nah. itu jadi berita. Itu aja sih. Ada lebih enak lagi sekarang. apa tuh? Sekarang apa? Pemerintah itu rata-rata punya MMC. Ya, Dan sekarang rata-rata mereka itu bisa ngirim rilis. tapi reseknya Bang, ketika liputan manusia-manusia itu yang Ganggu banget. ganggu pada di depan semua kita gimana motonya ini. Oh iya. Itu, Itu jadi kelemahan juga Iya ya. baru sudah pakai kamera ya. Iya. Oke. Kadang reseknya itu aja, Iya, berebut iya. kita senggol-senggolan. Oke. Bodo amat. Nah, Itu aku mau sih. tanya. Enaknya jadi wartawan tuh apa? Selain gaji ya, gaji, selain gaji. Waktu sih fleksibel. Waktu lebih fleksibel. Waktu. Terus Kalau menurut aku sih. Terus juga ya kita sama pejabat juga pasti udah lebih dekat lah. lebih dekat, lebih cepat Lebih. mudah akses ya. Mm-mm. Berarti korupsi Itu. dong. Enggak juga ya. Enggak lah. Bantu-bantu dikit lah. Oke, menarik. Gila, Pak, ini. Dulu hendak sini Pak. Ada kecintanya. Kirim nomor cantik aja. Oke. Kalau aku sih lebih ke ini ya pengalamannya kan gini. Ketika jadi wartawan itu kan kita tiap hari itu bisa ketemu siapa saja, bisa ketemu Ya. pejabat, Mm-mm. bisa ketemu tukang sapu. Itu kalau menurutku sendiri ya dengan dinamika secepat itu, secara tidak langsung aku merasa bisa menempatkan diri dengan siapapun tuh dengan setara gitu. Ibaratnya pagi bisa makan di hotel, yang bisa coba tiba-tiba dapatnya cuma makan mie goreng itu kan Ya. jadi biasa gitu. Kita ya sudah standar aja, tidak ada merasa lebih, tidak ada ngerasa kurang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan-jalannya dong. Ada jalan-jalan. Tapi terkadang agak berat juga dalam artian gini. Karena orang-orang mungkin orang di sekitar kita lah tahu kita ini wartawan, dalam artian wartawan yang bikin berita lah bahasanya. Heeh. Ada informasi A pasti nanyanya ke kita. Itu dia. Iya. Itu saya bilang tadi. Ya, Kita itu wartawan tuh semuanya harus tahu. Padahal belum tentu kan. iya. Bener. Karena terkejut juga kita. Oh, yang mana ya? Benar nggak? Setuju nggak? Kayak barusan nanya, gimana di Palangka? Ada teman dari Sampit, mungkin dia mau ke Banjar kayaknya kan. Di Palangka gimana? Ada deck slide katanya. Antri kah? Waduh, dalam hatiku kan dikira aku tukang ukur SPBU gitu, ngeliatin, oh sepi, oh enggak.
Jawabannya mungkin ada kali, jawab aja gitu. Ya karena SPBU banyak kan. Iya. Atau pas kebetulan satu aja yang antri yang lain nggak. Nah, Kan susah kan nggak juga tahu. Itu sih kadang. Benar. Itu memang jadi patokan sih. Heeh. Kalau aku ya, yang menarik jadi wartawan itu selain yang kalian bilang ya, selain ke Kalteng ini aku jalani, Mhm. dan itu gara-gara wartawan. Sebagian Iya sih. besar gara-gara wartawan. Sama yang kedua kalau kita nggak sadari, semua rumah makan yang mewah-mewah Pernah. pernah kita datang. Iya. Iya. Iya lagi. Iya lagi. Iya. Dan sampai terus terang ya, aku nggak tahu harganya. Ya, ini aku bilang gitu. Kadang gitu. Tapi benar. Bener. Benar. Yang mewah-mewah ya. Kalau Iya. sekarang kan udah banyak banget ya. Kalau jadi kadang-kadang, tapi kan standar pejabat kan beda ya. Ya. Yang Ya. pasti kalau kita ke sana ulang dengan biaya sendiri, ya paling nggak bawa 300 sampai 500 ribu Iya. untuk bawa keluarga, udah nggak? Iya. Benar. Heeh. Karena aku gitu. Jadi kan kalau waktu aku masih, kan aku kan kota, aku hampir semua liputan lah. Ke waktu wali kota Liban aku ikut liputan juga. Waktu Pak Teras Narang, Mhm. Pak Sugianto liputan juga. Ya. Nah, itu semua rumah makan yang enak-enak di Palangkaraya kan, kalau sekarang udah beda. Kalau dulu kan masih bisa kita jangkau Iya, lah, iya. di mana-mana tempatnya masih sedikit banget lah. Sedikit. Tapi kan mewah-mewah. Pernah coba bawa istri lah, masuk tadi kan bawa istri. Begitu selesai pembayaran, bos, Pak berapa? Mbak berapa bro? 450. Jadi istriku sampai bilang, pertama dan terakhir. Dan sialnya lidah istriku nggak cocok, dan sama lidah aku juga nggak cocok gitu loh. Jadi nggak setimpal antara makanan ini Dengan dengan harganya. harganya. Nggak itulah. Itu pengalaman lucu sih, tapi itu yang membuat menurutku pribadi yang istimewa, yang salah satu istimewa dari Ya. tahun adalah hampir semuanya rumah makan yang enak-enak, yang mahal, bukan cuma yang enak ya, yang mahal itu kita Ya, belum pasti tahu. pernah. Apalagi kalau baru buka, pejabat tahu itu baru Iya. buka, sengaja tuh. Makan nggak kita, Pak? Bahkan, ayo kita kesana aja, kita sengaja bikin rapat di situ. Iya. Itu menarik. Iya benar juga itu. Selain jalan-jalan itu juga termasuk tuh. Kalau jalan-jalan keluar kota, enak lagi nih jadi wartawan nih. Kalau jalan-jalan keluar kota, misalnya luar provinsi lah ya. Karena abang suka ikut SS waktu itu dulu kan? Ya, SS juga kan, Iya. ke BI. BI, ke Bali, ke Jogja, ke Surabaya, ke Malang, Jakarta. Enaknya tau gak? Kita cuma bawa badan. Iya. Iya. Kalian ngalami nggak? Kau punya pengalaman nggak? Kalau aku sama ini pernah tapi masih belum pernah ke luar daerah kerja ya. Oh. Paling keluar daerah maksudnya keluar Kalimantan Tengah. Iya, Kalimantan Tengah. Di dalam Kalimantan Tengah di antar kabupaten gitu sih. Bawa badan doang kan? Iya. Iya. Makan disediakan, Iya. tempat tinggal disediakan. Be- Uang saku ada. Kalau lu pernah kan, Rik? Di mana-mana. Kalau kau daerahnya hampir Kalteng. Dikit aja masih Gunung Mas, Katingan. Sampai nginap nggak itu? Ada nggak nginap? Iya, nginap. Nginap sih ya. Mm-mm. Oke. Itu aja sih. Yang dekat-dekat lah, nggak yang jauh-jauh. Dekat. Ya bagi kita orang Kalteng sih, Gunung Mas 5 jam dekat. Di dekat. Bagi orang Pulau Jawa 5 Iya. jam. Banyak provinsi, Bos. Apalagi Kalamandau yang 16 jam. Iya. Jauh banget itu. Kalau kau pernah luar provinsi deh. Kan itu kan menarik tuh. Luar provinsi tetangga, Kalsel. Kalsel, Kaltim, Kaltim. mungkin yang lebih karena ini ke Bali, Ke Bali, sama wali kota ke ya? Bromo Mhm. dengan wali kota juga promosi wisata kan. Ya, Iya, ya. iya. Tapi itu menurutku sih program kemarin bagus, promosi wisata di Bali itu. Kalau bisa intensif dan lebih ditingkatkan lagi. Mhm. Cakep itu. Karena tampilnya langsung memang di depan bule-bule juga. Oke. Iya ya. Tapi yang pasti itulah enaknya wartawan itu. Ya. Yang pasti tempat makanan, restoran, termasuk restoran Ya. itu pasti. Kalau sekarang nggak tahu. Sekarang mungkin kan nggak, karena kalau kulihat ya, karena aku kan kalau ikut liputan kantor gubernur itu kan bisa sampai puluhan orang ya. Kalau Iya. dulu kan masih 5-10 orang. Iya. Jadi Terbatas tuh. dibayar itu nggak, istilahnya bayar 100.000 satu orang kan paling 1 juta. Kalau sekarang kalau sempat 30 orang 3 juta juga. Mm-mm. Itu sekarang berhasil aja nggak sih pejabat ngajak? Masih, tapi cuma mungkin orang-orangnya tertentu ya. Biasanya sih yang paling deket-deket aja. Oh, Kayak yang
wartawannya yang Tapi dekat lah. kalau tahun ini Gitu. nggak tahu ya kan efisiensi lagi ini. Mm-mm. Ya enggak, tapi masih kalian alami nggak? Sekarang istilahnya 2 tahun terakhir ini lah. Ya itu terakhir di Bali sebelum efisiensi. Oke. Kalau Yang nggak ada. enggak, ya maksudnya kan biasanya gini. Kan wali kota itu kan pimpinan-pimpinan lah, kepala daerah, apakah dia gubernur, apakah dia wali kota, wakil wali kota, wakil gubernur, sekda misalnya kan kalau jalan itu kan sering ngajak-ngajak kita tuh. Mhm. Sebelum pulang kan biasanya singgah dulu makan. Oh. Masih gak gitu sekarang? Kalau aku belum pernah. Jarang sih sekarang loh. Jarang ya. Ada yang nggak tahu ya perubahan dinamika apa sih memang sekarang. Ya ada perubahan sah. Iya sih repot nggak sekarang memang agak repot. Ya, banget ya. terlalu banyak juga Terlalu mungkin. banyak. Karena Itu sekarang juga. kata-kata kepala daerah kan sudah punya tim masing-masing, Bang. Oh, iya, Tim iya. medianya. Media MC tadi Nah, ya. itu. Jadi nggak perlu harus banyak ada wartawan lagi. Jadi kan ya. tinggal nanti tim medianya ngasih rilis, udah tuh dikasih gitu. Tapi ini sebelum terlalu dalam, aku mau nanya, alasannya kenapa abang-abang nih milih wartawan profesinya? Oh, profesi wartawan. Pertama kalinya, kenapa gitu? Kalau awalnya aku itu karena diajak awalnya ya. Tapi seiring berjalannya waktu kan harusnya akhirnya kan bisa memilih kita. Ya, Berawal dari dipaksa, terpaksa, terbiasa kan. Tapi kan kita semakin kayak aku lah. Aku kan 2010 lulus, tapi 2009 aku udah wartawan. aha. Harusnya kan setelah lulus, aku bisa punya pilihan nih. Mhm, Wartawan sambil kan toh juga jaringan punya. mhm, Cuman aku suka yang tadi kamu awal bilang itu keleluasan waktu. mhm. Keleluasan waktu itu tuh yang pertama. Terus yang kedua agak susah ditekan lah. Oke. Istilahnya apa ya? Tidak pejabat, tapi setidaknya tidak sembarangan ditekan orang. Kalau mohon maaf ini bukan mendiskreditkan profesi lain. Ya. Mohon maaf. Kalau kita cuma pedagang, kalau kita cuma petani, segala macam, yang pengusaha misalnya, kalau misalnya aparat macam-macam, aparat ingin nekan kita gampang, Iya, iya, iya. gitu loh. Mhm, Sementara kalau kita wartawan itu, aparat itu nggak sembarangan nekan kita, karena kita bisa ngelawan balik. mhm. Itu pilihanku kenapa aku tetap lanjut. Padahal aku udah ditawarin masuk ke perusahaan tambang segala macam untuk jadi humasnya kan. Karena wartawan itu kan pasti akses segala macam, tuh Ya. public speakingnya bagus, terus cara bersosialnya pasti lebih fleksibel. Mhm. Tapi aku memilih itu. Kemudian yang ketiga, aku kan anak pertama. Mhm. Anak pertama itu kan adikku ada 5, kami berenam. Aku siapa tahu nanti adikku kalau ingin punya kerjaan aku bisa kasih akses. Mhm. Karena wartawan ini kan aksesnya banyak. Mhm. Nah, itu sih yang mendasari kenapa tetap awalnya diajak. Mhm. Nah, setelah itu seiring waktu aku menyadari itu pilihan paling logis dengan kondisiku. Kayak gitu. Kalau aku ya, kalau kamu gimana sih? Coba, Bang. Kalau aku karena nggak ada kerjaan, Kalau kamu gitu juga. karena nggak ada kerjaan lain. Itu sih awalnya ya. Karena memang waktu itu habis lulus kuliah nih masih nggak ada nih, nggak tahu nih mau kemana gitu kan. Emang ada ditawarin Lempar juga. CV aja, kok kayak gitu berarti, Bang ya? Ya, ada sih ditawarin ke sawit, tapi aku pikir aku nih jauh-jauh masa harus ke situ lagi. Kayaknya aku kalau fisik nggak kuat deh gitu kan. Tapi ini satu lagi gara-gara nggak mau ke hutan aja sih. Iya, Di kota kalau sudah jauh-jauh wartawan kan di kota. apa Ya? gitu kan. Aha. Itu yang ya awalnya dari situ. Ini ada lowongan nih wartawan. Wartawan ini apa gitu kan? Nggak ngerti tuh. Nulis pun juga ya masih nulis skripsi kan beda ya. Karena ada lowongan, oke ambil dulu. Ya awalnya pusing juga. Takutnya yang aku bahkan waktu di awal takut waktunya nggak fleksibel. Mhm. Karena kan informasinya kalau kriminal tengah malam dan lain-lain ya. Oke. Ternyata semakin kesini aku semakin nyaman. Waktunya lebih fleksibel Iya. karena kita bisa mengatur. Kemudian Fleksibel. aku nih sebenarnya dulu aku nih tidak cepat bergaul dengan orang. Mhm. Apa introvert? Introvert banget. Setelah kesini, oh kayaknya ini tantangan buatku nih. Ketemu orang baru kayak mana caranya bisa lebih komunikasi lagi nih. Nah itu sampai Wah. akhirnya kesini nyaman. Kalau disuruh milih yang lain kayaknya Udah mulai nggak mikir sih. kecuali jadi pengusaha aja. Tapi kan rangkap kalau itu kan. Iya kecuali itu aja sih. Usahanya jalan baru kita mundur kan. Mhm. Iya. Nah kan dia kalau Double. Kantara memang harus profesional ya. Kadang-kadang ngambil kecil cuma kita kerja Iya dikit. sih karena aku kalau sekarang sih sudah nggak tahu lagi. Pokoknya nyaman aja sudah. Ini nyaman. Nggak tahu apa lagi. Kenapa aku bertahan? Ya aku sudah nyaman gitu aja. Sudah. Tidak tahu lagi alasannya apa. Kalau kamu?
Ya kamu Ya, sendiri apa? sama sih. Awalnya kan aku masuk jadi wartawan itu setelah aku keluar dari asuransi bank. Oh, kamu sempat jadi agen asuransi? Sempat. Oh, pantas lihat pucung nggak? Makin menawar. Apa kalau Bali bilang, Om suka? Cuman kan karena namanya asuransi kan sudah mungkin awal-awal enak lah. Tapi kan semakin kesini lagi orang-orang tuh pengen beli yang ada wujudnya kan bang. Sementara asuransi ini kan tidak ada wujudnya. Oh iya. Itu aja sih. Jadi udah semakin sulit. Ah, udahlah cabut. Gaji dipotong terus ya kan nggak capai-capai target. Makanya balik pulang kampung ke kota Palangkaraya, ditawarin baru ya itu sih Ya awalnya. kan awalnya Ya. terpaksa kan. Setelah jadi wartawan kan pasti ada yang kenalan. Nah, itu. gimana? Iya. Enak sih. Iya makanya kenapa kamu jadi justru lebih yakin untuk tetap jadi wartawan? Nggak pindah profesi itu. Nggak lebih baik? Oh ternyata misalnya jadi, mohon maaf nih, jadi ASN atau misalnya jadi PNS kan akses mungkin lebih mudah. Mungkin 2-3 tahun pertama ya Ada sama gitu. kayak abang nyoba-nyoba juga. Oh, tapi daftar kalau nggak CPNS. pernah nyoba, Oh gitu. sama sekali nggak pernah. Memang mendaftar ke perusahaan lain pun nggak. Maksudnya mencari Profesi lain. profesi lain pun tidak. Oh. Sama sekali nggak. Kalau aku udah pernah, result. ya 3 tahun pertama lah pernah. Oh, memang nyoba. CPNS, Oke. terus ya perusahaan sawit, itu pernah nyoba. Pernah nyoba. Cuman ya memang nggak Belum dapat rezekinya. ya. Oke. Jadi akhirnya semakin kesini semakin mikir apa memang ini kali ya garis Hidup. buritnya gitu kita bilang Iya, kan. iya. Oh, orang Palangka bilang kayak gitu. Ya, jadi ya udahlah kita coba mencintai dan menjalani ya akhirnya dengan masuk antara ini saya pikir mungkin usaha saya berhasil. Udah artian kan di media nasional dan dilirik ditawarin ikut sini suatu pencapaian sih. Oke. Itu. Oke. Udah lebih setengah jam kan? Udah. Karena kalau kita ngobrol ini nggak ada habis-habisnya. Nggak ada Tadi. habisnya, nggak ada habisnya. Soalnya wartawan ini kalau soal ditanya Luas sih. apa luas banget. Ah. Nanti kita tanya asuransi malah makin nyambung karena itu tadi benar. Satu sisi kita tahu banyak hal, Iya. tetapi tidak tahu segala-galanya. Nah, Nah, itu yang benar. Iya, iya. Kita tahu banyak hal, tetapi tidak tahu segala-galanya. Mhm. Dan kemudian banyak hal itu pun belum tentu kita tahu lebih rinci. Benar. Betul. Nah, Kulit ini hanya pengantar saja. Aku mau coba ini jadi salah satu program. Mudah-mudahan ini bisa menarik lah bagi teman-teman di Palangkaraya, yang teman-teman Barak Kalteng. Mhm. Mudah-mudahan ini bisa menarik. Nanti saya juga mau coba. Ini kan baru 3 orang. Ada juga wartawan-wartawan lain. Ada si Arif lagi wartawan Antara juga dia punya pengalaman banyak karena dia Pasti. pernah liputan benar-benar stay di kabupaten. Mhm. Nanti mungkin kita juga cerita dan mungkin nanti kita juga soal kriminal tadi ya. Ya. Nah kita dan aku tidak sendirian Tiosnya, kita nanti ngobrol kayak gini aja, berempat, berlima, kadang bisa berenang sambil lucu-lucuan supaya teman-teman lebih, mudah-mudahan dengan begitu teman-teman bisa lebih dekat lah, Mhm. mungkin lebih dekat atau mungkin jauh lebih dalam mengetahui tentang wartawan itu gimana sih, karena ada banyak yang bertanya sama saya seperti itu, daripada jawab satu-satu kan mending beginian ya. sebelum ngobrol ya. Ya mungkin ada warga Kota Palangkaraya yang pengen jadi wartawan tapi gimana ya? Nah mungkin bisa simak-simak lah YouTube ini kan. Iya, kalau mau nanti juga kalau nggak ketemu di YouTube-nya kalau memang kurang bisa di apanya ya di potongan-potongan videonya bisa tuh kasih pertanyaan sama kita apa nih yang mau kita bahas, nggak apa-apa. Tapi ya seperti yang orang bilang ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan, ada beberapa hal yang tidak bisa dibicarakan secara terbuka. Nah, itu etika jurnalistik, Ya. etika Dewan Pers. Oke teman-teman, terima kasih nih. Terima kasih Bang ya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tuh iye, surah bara antara Kalteng.